Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Dua kelompok pelajar SMK di Sukabumi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran. Satu pelajar berhasil diamankan oleh polisi. Belum diketahui apa motif dari aksi tawuran para pelajar tersebut. Inilah video amatir yang direkam warga saat puluhan pelajar sekolah menengah kejuruan terlibat aksi tawuran di lapangan Merdeka, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat kedua kelompok pelajar saling serang di tengah lapangan, menggunakan bambu, senjata tajam, dan ikat pinggang yang sudah dimodifikasi. Polisi yang berpatroli di sekitar lokasi kejadian langsung membubarkan aksi tersebut dan mengamankan salah seorang pelajar yang terlibat tawuran. Tawuran terjadi saat jam pulang sekolah hingga meresahkan warga yang sedang berada di lapangan. Belum diketahui secara pasti penyebab aksi tawuran ini. Di Sat Samapta Polres Sukabumi Kota sudah mengamankan satu orang yang diduga pelaku. Namun pada saat kita tanyakan nama-nama para pelaku tawuran tersebut, sementara dia tidak menyampaikan siapa-siapanya. Namun ketika kita melakukan penyelidikan, kemudian saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan, dan satu orang tersebut semalam kita sudah amankan. Kita sudah mengantongi beberapa nama dari siswa yang melakukan tawuran tersebut. Pihak kepolisian selanjutnya akan memanggil pihak sekolah untuk dimintai keterangan terkait siswa didiknya yang terlibat tawuran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor Bupati dan kantor keuangan Mamasa, Sulawesi Barat disegel ratusan pengunjuk rasa. Masa kecewa lantaran gaji aparat desa dan BPJS ribuan warga sudah berbulan-bulan tidak dibayar. Menemui kita di sini karena mereka digaji untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi hanya aparat desa dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu unjuk rasa di gedung DPRD dan kantor Bupati Mamasa Rabu siang. Mereka menyegel kantor Bupati dan kantor keuangan lantaran kecewa tak ada satupun pejabat yang menemui mereka. Masa menuntut pembayaran gaji aparat desa dan BPJS untuk ribuan warga Mamasa yang menunggak berbulan-bulan. Kita jelas bahwa kita tidak akan pulang sebelum tuntutan kita dipenuhi. Karena ini bentuk akumulasi dari kekecewaan kita terhadap kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini PJ Bupati beserta jajarannya. Jadi kita datang di sini, kami datang di sini tidak membawa aspirasi kami sendiri, tapi kami datang membawa aspirasi rakyat. Masa pun mengancam akan menginap di kantor Bupati hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi rumah warga di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Meski sempat ada perlawanan, pemilik lahan berhasil mengeksekusi rumah warga tersebut. Sejumlah ibu-ibu mengadang alat berat yang akan mengeksekusi rumah mereka di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Bahkan, ibu-ibu nekat menaiki alat berat tersebut untuk mengusirnya. Aksi warga ini merupakan bentuk protes karena menolak rumahnya yang berada di lahan HGU milik PT Krisma dieksekusi. Tak hanya itu, seorang ibu hamil jatuh pingsan saat rumahnya dirobohkan alat berat. Pihak perusahaan menjelaskan pembongkaran rumah ini merupakan untuk peremajaan lahan. yang perlu kami lakukan adalah pembersihan lokasi untuk kami buat peremajaan kembali. Karena kelapa-kelapa yang ada pada kami sekarang itu usianya sudah usur. Karena itu perlu ada peremajaan sesuai dengan juga bagian dari rencana strategi pendapatan hak untuk kami. Dari rumah ke rumah meminta mereka membongkar sendiri. Syukur dan puji Tuhan ada sebagian banyak yang sudah membongkar itu rumahnya sendiri dan itu bisa terbukti. Meski sempat ada perlawanan, ratusan rumah warga berhasil digusur. Sejumlah petugas keamanan dilibatkan dalam penggusuran rumah warga ini. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, seekor lumba-lumba ditemukan mati tersangkut pagar laut di Pelabuhan Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mamalia air tersebut diduga mati akibat terjebak jaring hingga terbawa gelombang laut ke daerah pesisir. Seekor lumba-lumba ditemukan mati tersangkut pagar laut kontroversial di Pelabuhan Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Rabu siang. Ikan jenis mamalia itu terlihat membusuk dan terapung di dekat pagar laut. Lumba-lumba dengan panjang lebih dari 1 meter itu diduga mati di tengah laut akibat jebakan jaring. Namun kuatnya gelombang laut utara Jawa membuat bangkai ikan lumba-lumba terseret hingga ke pesisir dan terhenti setelah tersangkut pagar laut. Berarti matinya di tengah, terus ke bawah arus, ke pinggir gitu ya. Nyangkut di baro. Ini kalau temuan ikan lumba-lumba itu baru pertama kali apa sebelumnya juga sering ditemukan, Pak? Kalau baru ini, kalau lumba-lumba, Pak. Baru kali ini ya? Iya, ada ikan lumba mati. Kita nyangkut baro. Habitat lumba-lumba biasanya sering ditemukan di tengah laut atau 5 km dari titik pagar laut yang ada saat ini. Diduga ikan terbawa arus gelombang hingga ke pesisir pantai. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, Lutfi Ainus melaporkan. Pemirsa, pagar laut di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, Banten kembali dibongkar. Pembongkaran pagar 30,16 km tersebut ditargetkan rampung selama 10 hari. Personil gabungan dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta nelayan kembali membongkar pagar laut yang membentang di perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal, baik dari kapal TNI, KKP, dan nelayan. Kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu. Personel Angkatan Laut membongkar pagar laut yang tertancap dengan mengaitkannya ke tali dan menariknya dengan perahu. Targetnya, hari ini personel gabungan akan membongkar hingga 7,5 km pagar laut dari jumlah sebelumnya, yakni 2,5 km. Telah diputuskan bahwa kita sepakat dan sinergi beserta seluruh aparat maritim yang ada, bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menghentikan aktivitas ilegal di wilayah laut dan menjamin nelayan kembali melaut tanpa halangan. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Sebelumnya pembongkaran pagar laut ini sempat dihentikan sementara, namun pada Senin kemarin KKP dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut sepakat untuk membongkar pagar laut Rabu ini. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km ini akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 10 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid akan mencabut sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik atas pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Nusron menyebut penertiban ratusan SHGB dan SHM tersebut cacat prosedur dan cacat material karena berada di luar garis pantai. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membatalkan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik atas pagar misterius di Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagian sertifikat yang dilaporkan berada di luar garis pantai. Padahal area tersebut tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan atau korporasi sehingga tidak bisa disertifikasi. Ratusan sertifikat yang rata-rata diterbitkan pada tahun 2022 hingga 2023 secara otomatis bisa dicabut atau batal demi hukum. Sesuatu yang disebut dengan common property tidak boleh di dalam
luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, dan pada hari ini pihak-pihak yang terkait, baik itu juru ukur, juru tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP. Pemirsa, Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur melakukan investigasi atas temuan 3 HGB yang berada di Laut Sidoarjo atas nama 2 perusahaan properti, yakni PT Surya Inti Permata dan juga PT Semeru Cemerlang. Jika terbukti melanggar, HGB seluas 656 hektar yang berada di Desa Segoro Tambak, Sudati, Sidoarjo, Jawa Timur yang dikeluarkan sejak 29 tahun silam akan dibatalkan. Status hak guna bangunan di Laut Sidoarjo ternyata milik PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang yang keduanya bergerak di bidang properti. Ketua Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Jawa Timur, Kakanwil BPN Jatim, Lamri, mengatakan setidaknya ada 3 HGB di wilayah Laut Sidoarjo. 3 HGB itu, 2 diantaranya milik PT Surya Inti Permata dan 1 milik PT Semeru Cemerlang dengan total luas 656 hektar. Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta Timur, Lamri, menyebut pihaknya masih melakukan investigasi mengenai status HGB tersebut. Apakah memang HGB itu berada di laut atau tanah yang mengalami abrasi? Investigasi ditargetkan selesai dalam waktu 1 minggu. Pihaknya memastikan bahwa 3 HGB yang berada di Laut Sidoarjo itu tidak ada kaitannya dengan reklamasi proyek strategi nasional Surabaya Waterfront Land dan juga memastikan wilayah itu tidak ada reklamasi. Luasnya total seluruhnya ada 3 HGB itu kurang lebih 656 hektar. Tetapi saya mohon teman-teman semua jangan dikait-kaitkan dengan yang berita lainnya itu. Ya kan, saya kira tidak ada hubungannya, nggak ada korelasinya. Tapi kalau kita lihat sekilas, ini kita lihat sekilas ya, karena kita belum melakukan penelitian lapangan, kemudian penelitian yuridisnya, wakahnya, yang jelas nggak ada kaitannya seperti apa yang diberitakan di Jakarta itu. Beda. BPN Jatim menegaskan akan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran dalam penertiban HGB tersebut dan jika terbukti melanggar, tentu HGB itu akan dibatalkan. Seperti diberitakan sebelumnya, netizen X menemukan status hak guna bangunan seluas kurang lebih 656 hektar di Laut Surabaya berdasarkan aplikasi Bumi. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna yang salah satunya membahas evaluasi kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih. Selain evaluasi, pemirsa, Presiden Prabowo juga memberi arahan ke kinerja untuk 100 hari ke depan. Pemirsa, sejumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Rabu siang untuk menghadiri sidang Kabinet Paripurna. Selain membahas evaluasi kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih, sidang Kabinet juga membahas arahan untuk 100 hari ke depan. Salah satu yang dianggap pemirsa terkait swasembada pangan yang ditargetkan tercapai dalam 3 tahun ke depan. Selain swasembada pangan, Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan swasembada energi. Kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu
memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi import, dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan import beras lagi, tidak akan import jagung lagi, tidak akan import garam lagi. Artinya, target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan partainya akan terus konsisten dalam mendukung pemerintahan yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY saat menyampaikan resolusi tahun 2025 di acara perayaan Natal Nasional 2024 dan Tahun Baru Partai Demokrat di Jakarta. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY mengajak seluruh insan dan masyarakat untuk bersinergi bersama membangun tanah air. AHY juga menegaskan program-program pembangunan di era Presiden Prabowo akan didukung dan terus dilanjutkan. Bersyukur Demokrat setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan, kini kami diperankan dengan sangat baik bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan Kabinet Merah Putih ini, termasuk juga peran kami di parlemen, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Juga alhamdulillah di pilkada terakhir kemarin 2024 cukup banyak kader Partai Demokrat yang terpilih.